Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus mudik Lebaran 2026, kita bergabung bersama rekan-rekan kami, ada Nata Armam di gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat, dan Amrina Rida di gerbang tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah. Baik, kita ke Cikatama terlebih dahulu pemirsa. Selamat pagi, Nata. Apakah sudah terpantau adanya antrean kendaraan di sana, Nata? Selamat pagi, Pram Arlista dan juga pemirsa. Pada pagi menjelang siang kali ini masih terpantau belum ada lonjakan ataupun antrian-antrian kendaraan yang menuju ke arah tol Trans Jawa. Meskipun memang jika dikatakan dibandingkan dengan kemarin, ini sudah ada peningkatan volume kendaraan yang begitu signifikan terjadi. Bahkan data dari Jasa Marga sendiri mencatat dalam satu hari kemarin semenjak diberlakukannya diskon tarif tol 30% pada 15 sampai dengan tanggal 16 hari ini terakhir, ini sudah lebih dari 168.000 kendaraan yang menuju ke arah tol Trans Jawa. Tentunya ini berbeda sekali dibandingkan dengan 2 hari yang lalu. Namun angka ini pun akan terus terjadi meningkatan yang begitu signifikan seiring berjalannya waktu sampai dengan puncak arus mudik mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 18 Maret 2026. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa pihak polisian juga memang sebelumnya jika kita bandingkan dengan kemarin sudah ada beberapa barrier yang dipasang di sekitaran jalur menuju ke arah Jakarta untuk persiapan kontraflow. Namun untuk saat ini sudah dihilangkan karena memang bersifat situasional dan melihat kondisi di lapangan seperti apa. Jika memang terjadi penumpukan kendaraan yang begitu signifikan, akan dilakukan rekayasa lalu lintas mulai dari kontraflow tahapan pertama. Kemudian apabila kontraflow juga masih tidak mempan, ini akan dilakukan sistem one way atau satu arah menuju ke arah tol Trans Jawa, karena memang didominasi kendaraan yang melaju ke arah tol Trans Jawa ini lebih banyak. Seperti itu. Kemudian bagi masyarakat juga yang memang merasa sudah kelelahan akibat mengendarai kendaraan lebih dari 4 jam, sebaiknya diimbau untuk istirahat terlebih dahulu. Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan atau gagal fokus atau microslip. Karena jika kita lihat juga kejadian kemarin sekitar pukul 6 pagi, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mana diduga karena microslip sehingga minibus menabrak belakang truk sehingga ringsek dan juga dievakuasi. Namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kemarin dan langsung dievakuasi ke rumah sakit setempat. Dan juga jika Anda ingin melakukan istirahat di rest area terdekat, ini dibatasi durasinya 30 menit karena memang lokasi-lokasi rest area ini kerap menjadi titik-titik kemacetan, terutama jika menjelang siang hari atau menjelang sholat zuhur, sore hari ataupun menjelang buka puasa. Nah, jika memang Anda tidak kedapatan rest area untuk beristirahat, Anda bisa keluar dari tol, jalur terdekat, pintu tol terdekat, kemudian menuju ke jalur arteri. Karena di jalur arteri sendiri banyak sekali lokasi-lokasi ataupun posko-posko mudik yang didirikan oleh pemerintah ataupun dari pihak swasta untuk melakukan istirahat agar merecovery kembali tubuh, agar kembali fit, sehingga bisa kembali melanjutkan perjalanan dengan aman, lancar, dan juga tentunya bisa berkumpul bersama dengan keluarga di hari raya nanti. Kemudian selain itu juga jika kita melihat dari cuaca, saat ini memang pagi sampai dengan siang diprediksi akan cerah, panas, namun tidak diketahui juga apakah nanti sore ataupun malam hari akan terjadi hujan. Seperti kemarin contohnya, pagi sampai dengan siang hari ini memang panas, kemudian mulai dari sore hari mulai mendung, dan di daerah sekitaran Cirebon itu mulai turun hujan, sehingga antisipasi kendaraan ini harus benar-benar diperhatikan mulai dari kendaraan rodanya, kemudian juga pengereman juga untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan, misalnya jalan yang licin dan juga jarak pandangan serta jaga jarak antar kendaraan untuk menghindari terjadinya tabrakan beruntun ataupun tabrak belakang. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Pram dan juga Arlista. Baik pemirsa, dari Cikampek Utama kita bergeser pemirsa ke gerbang tol Kalikangkung di Semarang. Ada rekan kami Amrina di sana. Siang Amrina, bagaimanakah situasi terkini arus mudik di Kalikangkung siang ini? Iya, Pram dan juga Alista, selamat pagi menuju siang. Kami melaporkan langsung dari area gerbang tol Kalikangkung, dan untuk situasi arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung pada siang ini masih cukup normal dan juga kondusif begitu ya. Kami belum melihat adanya kepadatan ataupun juga tersendatan juga penumpukan kendaraan yang akan keluar ataupun juga akan masuk ke area gerbang tol Kalikangkung. Nah, berdasarkan data yang kami dapatkan, memang meskipun kalau pada siang
ini masih nampak kondusif begitu. Ternyata berdasarkan data yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga Semarang Batang, dalam beberapa hari terakhir ini sudah terhitung ataupun juga sudah tercatat adanya kenaikan volume kendaraan yang melintas secara bertahap. Nah, data yang kami dapatkan untuk pada 24 jam kemarin pada tanggal 15 Maret 2026 ini sudah ada lebih dari 33.000 kendaraan yang melintas keluar dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang Solo melewati gerbang tol Kali Kangkung. Ini cukup meningkat dibandingkan pada hari sebelumnya pada tanggal 14 Maret 2026 yang mana pada tanggal 14 Maret terdapat 31.000 kendaraan yang keluar dari gerbang tol Kali Kangkung. Dari data ini kita bisa melihat sepertinya dari hari ke hari ada peningkatan volume kendaraan yang melintas terutama yang keluar dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang Solo. Untuk kendaraan yang masuk dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta ini pun juga terdapat peningkatan yang mana selama 24 jam kemarin terdapat 15.000 kendaraan yang masuk dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta. Dan juga Pram dan juga Alista, angka yang saya sebutkan tadi memang jauh lebih tinggi dibandingkan hari-hari biasa, yang mana biasanya untuk kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung ini berada di angka sekitar 18.000 hingga 20.000 kendaraan. Nah, untuk puncak arus mudik di gerbang tol Kali Kangkung ini diprediksi akan terjadi nanti pada tanggal 18 Maret 2026, yang mana prediksinya akan ada lebih dari 71.000 kendaraan yang melintas. Angka ini memang signifikan sekali lonjakannya dan kemungkinan akan ada penumpukan kendaraan dan juga kepadatan di area ini. Oleh karena itu dari pihak Jasa Marga Semarang Batang bekerjasama dengan pihak Korlantas tempat ini nantinya akan secara situasional menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas yakni one way dan juga ganjil genap. Nah, untuk one way sendiri akan diberlakukan mulai dari kilometer 70 gerbang tol Cikatama hingga ke kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung, yang mana penerapannya akan disesuaikan dengan jumlah kendaraan yang melintas. Apabila jumlah kendaraan yang melintas berada di angka lebih dari 5.000 kendaraan per jam, maka akan diberlakukan adanya rekayasa lalu lintas one way. Nah, sementara untuk rekayasa lalu lintas ganjil genap ini nanti akan diberlakukan mulai dari kilometer 47 hingga kilometer 421 pada tanggal 17 hingga 20 Maret 2026, dan sama nanti akan disesuaikan dengan berapa banyak volume kendaraan yang melintas per jamnya dan diberlakukan secara situasional. Tentunya dikarenakan belum ada jadwal yang pasti begitu kapan pemberlakuan dari one way ataupun juga ganjil genap, dari pihak Korlantas dan juga dari pihak Jasa Marga ini menghimbau kepada masyarakat untuk secara berkala melakukan pengecekan di media sosial baik itu Jasa Marga ataupun juga Korlantas untuk bisa mengetahui kapan jadwal one way dan juga ganjil genap. Nah, hingga nanti pada pukul 00 Alista dan juga Pram masih akan diberlakukan adanya potongan tarif tol sebesar 46%. Ini mungkin bisa digunakan ataupun juga menjadi momen yang tepat bagi pemirsa yang akan melakukan perjalanan mudik dari Jakarta menuju ke arah Jawa, terutama Semarang Solo, karena untuk harga ataupun juga biaya yang dikenakan ini cukup berkurang. Sementara demikian, saya kembalikan ke Anda, Pram dan juga Alista. Baik, terima kasih banyak laporannya rekan-rekan. Ada Amrina Rida di gerbang tol Kali Kangkung dan juga sebelumnya ada Nata Arman di gerbang tol Cikampek Utama. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan teman-teman. Ya pemirsa, 5 hari jelang Lebaran, gerbang tol Cikampek Utama masih terpantau ramai lancar. Meskipun ramai lancar, namun peningkatan kendaraan signifikan terjadi mulai kemarin sejak diberlakukannya diskon tarif tol 30% hingga hari ini. Gerbang tol Cikampek Utama pagi ini terpantau ramai lancar. Belum terlihat adanya penumpukan kendaraan. Meskipun ramai lancar, namun lonjakan kendaraan terjadi sejak diberlakukannya diskon tarif tol 30% pada 15 Maret kemarin. Dalam sehari tercatat lebih dari 168.000 kendaraan yang masuk dari gerbang tol Cikatama menuju tol Trans Jawa. Diprediksi lonjakan kendaraan terjadi malam ini karena ada cuti lebaran bersama dan hari ini merupakan hari terakhir pemberlakuan diskon tarif tol 30%. Sementara itu puncak arus mudik lebaran 2026 diperkirakan terjadi pada hari ini sampai tanggal 18 Maret 2026.
Sementara pemirsa, arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung Semarang juga terpantau ramai lancar. Kendaraan didominasi kendaraan pribadi dan bus antar kota antar provinsi. Namun sejumlah kendaraan sumbu 3 masih ada yang nekat melintas. Padahal dalam SKB yang dikeluarkan mulai 13 Maret 2026, selama mudik lebaran, kendaraan besar khususnya sumbu 3 dilarang melintasi jalan tol. Kini petugas akan beri peringatan secara tegas mengeluarkan kendaraan sumbu 3 ke jalan arteri. Petugas juga meminta para pemudik agar mematuhi aturan lalu lintas dan tidak berhenti di bahu jalan tol karena rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Ya pemirsa, 5 hari menjelang lebaran, ribuan pemudik terus memadati stasiun Bandung untuk mudik menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. KAI Daup 2 Bandung sudah menjual lebih dari 260.000 tiket selama musim mudik. Menurut sejumlah penumpang, meski sempat kesulitan untuk mendapatkan tiket, namun mereka tetap memilih jasa transportasi kereta api untuk menghindari macet. Diprediksi puncak arus mudik di stasiun Bandung akan terjadi pada Rabu esok, mengingat sudah memasuki libur Nyepi dan libur Lebaran. Kebumen, terus tapi berhentinya di stasiun Gombong. Stasiun Gombong. Iya. Itu rencana berapa lama mudiknya tadi? Kayaknya hampir 2 mingguan. Hampir 2 minggu. Kenapa milih mudik hari ini sih? Karena dapat tiket hari ini. Susah kendala gitu waktu tadi malam tuh kan tiba-tiba aplikasinya error, terus dibantu sama kakak dipesenin kayak gitu, akhirnya bisa dapat waktu tadi subuh gitu dapatnya. Tujuannya kemana? Ke Karawang. Karawang. Iya. Di puncak arus mudik pemirsa, sejumlah pemudik motor kedapatan nekat membawa bayi mungilnya mudik naik motor. Sementara satu keluarga memilih mudik naik bajai ke Tegal, Jawa Tengah demi irit ongkos. Terik matahari di jalur Pantura tak menyurutkan pemudik untuk pulang ke kampung halaman, termasuk pemudik motor. Di tengah padatnya arus mudik, masih banyak pemudik motor nekat membawa anak mereka, bahkan yang masih bayi. Bayi digendong di pangkuan ibunya, sementara sang kakak duduk di depan dekat kemudi. Selain alasan berkumpul bersama keluarga, para pasutri pemudik motor ini mengaku ingin memperkenalkan bayi mungil mereka ke kakek nenek dan keluarga di kampung halaman. Kumpul keluarga sih, sama bawain cucu. Bawa cucu? Iya. Baru pertama kali? Iya, baru pertama kali bawa bayi. Oke, hadiah orang tua juga tadi ya? Bisa jadi. Mbak, harapannya di lebaran hari ini dengan ngirim bayi ke kampung halaman siapa? Senang banget, karena lebaran pertama sih punya bayi. Tak hanya mudik dengan motor, sejumlah pemudik juga memilih mengendarai bajai. Badri, sopir bajai ini memboyong keluarganya menuju kampung halamannya di Tegal, Jawa Tengah. Murah jadi alasan Badri mudik naik bajai dan bisa beristirahat kapanpun ia mau. Jadi dari rumah ke rumah praktis, nggak ada suatu halangan apapun. Tiap tahun, keluarga. Berarti menghemat ongkos Pak ya? Iya, ngirit ongkos. Badri tak sendirian, ia mudik beriringan bersama rekan pengendara bajai lainnya. Tim kontributor iNews melaporkan. Di hari ketiga operasi ketupat 2026, 25% kendaraan pemudik telah meninggalkan Jakarta. Ya, sementara 75% lagi pemirsa atau sebesar 3,2 juta kendaraan perlahan akan mulai meninggalkan Jakarta hingga puncak arus mudik 17 dan 18 Maret ke depan. Arus mudik Lebaran 2026 sudah dimulai, sejumlah ruas jalan sudah dipenuhi kendaraan pemudik.
Sementara itu, Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho menyebut pada hari ketiga operasi ketupat 2026 hingga Minggu sore, kondisi arus lalu lintas masih dalam taraf landai. Namun untuk mengantisipasi peningkatan arus lalu lintas, aparat kepolisian telah menyiapkan berbagai skenario rekayasa lalu lintas seperti kontraflow hingga buka tutup jalur. Nanti akan dilakukan parameter-parameter manajemen lalu lintas, baik itu one way dan kontraflow. Diawali dari kontraflow lajur 1 dengan parameter tadi sudah dijelaskan 5.500 1 jam berturut-turut kendaraan melintasi arah ke Transjawa. Yang kedua, 1 jam kedua berturut-turut 6.400 baru kontraflow lajur 2. Baru nanti kita akan eksekusi apakah harus dilakukan one way sepenggal tahap pertama. Hingga Minggu sore, 25% kendaraan sudah meninggalkan Jakarta, artinya ada 75% atau 3,2 juta pemudik akan keluar dari Jakarta, sementara puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada 17 dan 18 Maret mendatang. Operasi ketupat akan berlangsung dari 13 hingga 25 Maret mendatang. Dalam operasi ketupat 2026, aparat kepolisian tidak hanya ditempatkan di berbagai titik arus mudik, tetapi juga untuk memastikan keamanan dan keselamatan pemudik. Tim Liputan iNews melaporkan.